Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa dengan saudara di pagi hari ini dalam keadaan sukacita dan tentunya dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya program ini akan terus selalu menjadi berkat karena ada firman Tuhan di dalamnya. Karena siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu berkuasa dan saya percaya firman Tuhan akan mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Karena ini yang saya yakini, firman Tuhan itu jawaban, firman itu kekuatan, firman itu tuntunan kita agar kita hidup seturut dan kehendak Tuhan. Karena itu mari kita buka hati kita persiapkan hidup kita, diri kita untuk menyambut firman Tuhan, dan kita minta Roh Kudus agar kita mengerti firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, dan kita dengar pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sertai kami, tuntun kami sepanjang hari ini. Hal-hal yang kami kerjakan, kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhanlah yang membuat kami berhasil dan beruntung. Dan bekali kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu ini aja kekuatan, jawaban, tuntunan kami sepanjang hari ini. Sehingga lewat firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, bahkan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Yesus oleh kuasa firman-Mu. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini urapi dengan kuasa Roh Kudus, dan lewat kuasa Roh Kudus kami percaya, kami mengerti, dan kami percaya ketika Roh Kudus ada bersama dengan kami dan firman Tuhan ini berkuasa memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan lewat firman Tuhan kami berjumpa dengan Tuhan, dan ini yang kami percaya, orang berjumpa dengan Tuhan yang akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Amos pasal yang keempat. Amos pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-13. Saudara perhatikan, saya akan baca ayat firman Tuhan ini. Amos pasal 4, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 13. Tema kita pagi hari ini adalah berpikir positif. Tema kita pagi hari ini berpikir positif. Amos 4 ayat ke-6 sampai 13. Tema judulnya, orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak sentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Ayat 8. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tanamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkamanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 11. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Nah, saudara, kalau saudara baca ayat firman Tuhan tadi dan saudara dengar, begitu banyaknya hukuman bangsa Israel yang dialami, atau begitu banyak hukuman yang dialami bangsa Israel, ya kan? Tetapi di ayat ke-13, di situ dikatakan sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan dan berjejak di atas bukit bumi Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Jadi di ayat terakhir Allah sedang mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka itu punya Tuhan. Mereka itu harus berbalik kepada Tuhan dan melupakan semua apa yang pernah terjadi di belakang. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dari ayat ini saya ambil makna dan pengertian dari sisi yang berbeda. Di sini saya mengambil makna dari sisi bahwa bangsa Israel diberikan sebuah pikiran yang positif, bahwa setelah mereka mengalami hukuman-hukuman pada masa-masa sebelumnya, mereka harus tetap berpikir positif, mereka harus tetap berpikir baik, bahwa Allah tetap
mengasihi mereka. Allah tetap mencintai mereka. Allah tetap memberikan tangannya agar mereka kembali dan Allah tetap mau menuntun mereka, bahkan memberkati mereka. Saudara, betapa pentingnya berpikir positif ketika kita sedang mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara alami. Saya tidak tahu badai besar apa yang sedang saudara hadapi. Tetapi yang saya tahu bahwa ketika engkau sedang mengalami hal itu, maka berpikirlah positif. Kalau saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa berpikir positif? Maka saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang berpikir positif itu artinya dia membuat atau membuka pola pikir dia. Jadi pola pikir itu tidak terfokus kepada persoalan saja. Pola pikirnya tidak terfokus kepada masalah saja, tapi pola pikirnya terfokus kepada rencana. Kenapa Tuhan izinkan masalah ini? Ada apa? Apa saya salah kah? Apa saya berdosa kah? Nah, kalau itu, maka introspeksi, datang kepada Tuhan mengakui. Kalau tidak, maka kita punya keyakinan, oh berarti lewat masalah ini saya didorong Tuhan, dibawa Tuhan untuk saya bisa naik lebih lagi, ya kan? Sehingga akhirnya apa? Ini menjadi berkat buat kita, ya kan? Kadangkala dengan situasi yang mendesak, dengan situasi yang menekan kita, justru banyak ide-ide tercemerlang yang keluar dari pikiran kita. Ada banyak orang yang sering saya dengar bilang, "Wih, Pak Pendeta, waduh pas waktunya udah injury time, the last minute, wih ada aja berkat Tuhan, ada aja pertolongan Tuhan. Ide saya terbuka, justru di saat mendesak seperti itu, ada saja ide-ide yang ide baru yang keluar dari pikiran saya." Ya kan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, pikiran kita jadi terbuka dengan hal seperti itu, iya kan? Yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang berpikir positif bukan saja pandangannya terbuka, ya kan, tetapi bisa menerima kenyataan hidup, ya. Jadi ada banyak orang hari-hari ini nggak bisa menerima kenyataan, kenapa ya saya udah gereja, saya udah berdoa, saya udah begini, tapi saya masih begini, saya masih begini, gitu. Jadi kenapa sih ada orang yang suka fitnah saya udah begini. Jadi ada banyak orang nggak bisa menerima kenyataan hidup, tapi dengan berpikir positif, dia bisa menerima kenyataan hidup. Oh iya ya, kenapa saya udah berdoa, kenapa saya udah hidup benar, kenapa saya udah tinggalkan dosa saya, kenapa ya saya ngalamin masalah ini. Oh iya ya, ini adalah satu konsekuensi yang harus saya jalani. Dua, oh ini adalah cara Tuhan untuk membawa saya lebih dekat dengan Tuhan. Tiga, ya kan? Oh iya, akhirnya apa? Kita bisa menerima kenyataan itu. Ketika kita bisa menerima kenyataan itu, akhirnya apa? Kita bisa merdeka. Kita bisa lakukan banyak hal. Yang ketiga, yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya pelajari orang yang berpikir positif adalah dia bisa berkembang menjadi lebih baik, ya kan? Saudara, ketika engkau berpikir positif, usahamu akan berkembang jadi lebih baik. Pekerjaanmu akan jadi lebih baik. Apa yang kau kerjakan akan jauh lebih baik. Bahkan karaktermu akan jauh lebih baik. Saya berdoa sepanjang hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa berpikir positif. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus tetap berpikir positif. Kalaupun ada masa lalu yang buruk, kalaupun ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan terjadi, kalaupun ada badai-badai yang terjadi yang menekan hidup kami, kalaupun ada hukuman-hukuman yang kami jalani sebelumnya karena pelanggaran dosa kami, tetapi hari ini kami berpikir positif. Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan tetap menjejakkan kakinya kepada kami. Tuhan tetap ada dalam hati kami, menuntun kami untuk kami hidup sesuai kehendak Tuhan. Karena itu kami berterima kasih atas kehendak rencana Tuhan. Mampukan kami sepanjang hari berpikir positif dalam usaha, pekerjaan, dalam dagang, bisnis, pelayanan, dimanapun kami yang Tuhan percayakan, mampukan kami untuk berpikir positif sehingga akhirnya kami bisa menerima kenyataan hidup kami bisa berkembang lebih baik, dan kami bisa berpikiran, berpandangan terbuka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.